Kalian pernah merasa lelah sama keadaan? Merasa kalau semua pintu tertutup dan gak ada jalan keluar? Tunggu dulu, jangan menyerah. Dengerin cerita ini. Cerita tentang seorang anak laki-laki yang membuktikan kalau kegigihan bisa mengalahkan kemustahilan. Ini adalah kisah nyata Sarmin, si penjual koran yang kini bangga menyandang gelar sarjana. Sejak fajar baru menyingsing, saat teman-teman sebayanya mungkin masih terlelap, Sarmin sudah berada di jalanan dengan tumpukan koran di tangannya. Ia berlari dari satu perempatan ke perempatan lain, menawarkan berita pagi kepada para pengendara. Panas terik, hujan deras, semua itu adalah sahabat karibnya. Suara klakson dan debu jalanan adalah musik pengiring hari-harinya. Banyak yang memandangnya sebelah mata. Anak jalanan, luntang-lantung, nggak punya masa depan, begitulah pisik-pisik yang sering ia dengar. Tapi di dalam hati kecilnya, Sarmin punya sebuah mimpi yang ia jaga erat-erat. Mimpi untuk bisa duduk di bangku kuliah, mengenakan toga, dan membuat kedua orang tuanya bangga. Mimpi yang bagi sebagian orang terdengar seperti lelucon. Ayahnya hanyalah seorang buruh serabutan dengan penghasilan tak menentu. Sementara ibunya membantu dengan menjadi buruh cuci. Jangankan untuk biaya kuliah, untuk makan sehari-hari saja, seringkali mereka harus berjuang keras. Sarmin tahu, jika ia hanya berpangku tangan dan mengandalkan orang tua, mimpinya akan selamanya menjadi mimpi. Maka, setiap lembar koran yang terjual, setiap koin yang ia terima, bukan hanya untuk menyambung hidup, tapi juga untuk menabung asa. Rupiah demi rupiah, ia kumpulkan dalam sebuah celengan bambu sederhana. Di sela-sela menjual koran, ia tak pernah lupa untuk belajar. Di bawah lampu jalanan, di emperan toko, ia melahap buku-buku pelajaran bekas yang ia beli dengan uang hasil jerih payahnya. Ia percaya, ilmu adalah satu-satunya jalan untuk mengubah nasib. Lulus SMA adalah pencapaian besar baginya, tapi tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Biaya masuk perguruan tinggi terasa seperti gunung yang mustahil untuk didaki. Tapi Sarmin tidak menyerah. Dengan bekal tekad dan tabungannya, ia mendaftar ke sebuah universitas swasta di kotanya, mengambil jurusan yang ia minati. Dan berkat kegigihannya, ia berhasil mendapatkan beasiswa. Sebuah keajaiban kecil yang merupakan buah dari kerja kerasnya selama ini. Perjuangan di bangku kuliah pun tak kalah berat. Ia harus pintar membagi waktu antara kuliah, belajar, dan tetap bekerja sebagai loper koran. Seringkali ia harus menahan lapar, menahan kantuk, dan mengorbankan waktu bermainnya. Saat teman-temannya bisa bersantai, Sarmin masih harus berkejaran dengan waktu untuk menyelesaikan tugas dan mencari nafkah. Tapi ia tak pernah mengeluh, wajah lelahnya selalu tersembunyi di balik senyum optimisnya. Dan hari itu pun tiba, hari di mana Sarmin, si anak penjual koran, berdiri dengan gagah di atas panggung, mengenakan jubah dan toga kebanggaan. Air mata haru tak terbendung dari kedua orang tuanya yang duduk di barisan depan. Mereka menyaksikan anak laki-laki mereka yang dulu berlari di jalanan dengan tumpukan koran, kini telah berhasil meraih mimpinya. Ia bukan lagi Sarmin, si penjual koran, tapi Sarmin sarjana. Kisah Sarmin ini bukan sekadar cerita dongeng, ini adalah bukti nyata, bukti bahwa latar belakang, kemiskinan, dan cemoohan orang lain bukanlah penghalang untuk meraih sukses. Yang menjadi penghalang sesungguhnya adalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri dan berhenti berjuang. Jadi, buat kamu yang sekarang mungkin sedang merasa di titik terendah, ingatlah kisah Sarmin. Mungkin jalanmu terjal, mungkin rintangannya berat, tapi selama kamu punya mimpi dan kemauan untuk bekerja keras, tidak ada yang tidak mungkin.
Jangan pernah biarkan keadaan mendefinisikan siapa dirimu. Definisikan dirimu dengan perjuangan dan impianmu. Percayalah, setiap tetes keringat dan air mata yang kamu keluarkan hari ini akan menjadi saksi bisu dari kesuksesanmu di masa depan. Teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena toga kebanggaanmu sedang menunggumu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi inspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.